Sini, usi lake, usi bana, usi ato, usi sana, usi amnatun, usi mono. Kemudian ketua sekaligus pendiri Ormas Beta Timor, Pak Valentinus Kebo dan Ibu Andina, juga anggota DPRD Kabupaten BTU, pengurus MPP, MPD, pengurus cabang, pengurus ranting, dan seluruh anggota masyarakat yang hadir di tempat ini pada sore yang berbahagia ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat bertemu kembali. Barangkali sudah lama sekali, 2 tahun lebih kurang, saya tidak bertemu dengan teman-teman yang ada di sini karena COVID yang memisahkan kita. Karena COVID membatasi semua kegiatan, tidak bisa datang ke daerah, tidak berani naik pesawat. Lalu ada sejumlah pembatasan-pembatasan yang membuat akhirnya sore hari yang berbahagia ini saya boleh ada di Keva dan bertemu dengan semua teman-teman. Tentu pertemuan ini juga sekaligus mengobati rasa rindu saya sebagai wakil rakyat dari NTT 2, khususnya dari Timor ini. Karena tentunya teman-teman selama 2 tahun ini hanya baca di media, barangkali hanya dengar dari berita dan lihat di televisi. Sore hari ini atas kasih karunia Tuhan, saya masih boleh berdiri di sini menyapa teman-teman dengan tidak kurang satu apapun dan tetap dalam keadaan berbahagia, sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Saya tentu juga berharap semua kita demikian, walaupun di masa pandemi kita bisa lewati semua atas karena kasih setia Tuhan saja. Saya tadi sempat ngobrol sebentar dengan adik saya Valen. Saya mendengar Beta Timor ini beberapa waktu yang lalu, tetapi saya tidak bisa membayangkan Beta Timor itu apa. Yang saya tahu sebagai orang politik, Beta Timor itu organisasi masyarakat. Lalu Beta Timor itu didirikan karena apa? Untuk apa? Oleh siapa? Manfaatnya apa? Saya tidak tahu. Betul-betul karena tidak ada komunikasi. Artinya saya datang hari ini ke sini dan hadir ini karena ada rasa keingintahuan yang luar biasa dan ada rasa rindu untuk datang ke Keva. Sehingga walaupun ada cerita Omikron yang luar biasa dan saya sendiri juga baru selesai sembuh dari Omikron, baru 3 hari saya sembuh. 12 hari saya dikurung isolasi karena terserang Omikron positif, sehingga begitu sembuh saya semangat untuk datang ke sini karena ingin tahu apa itu Beta Timor dan yang namanya Valen itu seperti apa bentuknya? Siapa dia? Ini teman-teman terus terang, inilah gaya Herman Heri. Belak-belakan saya ngomong. Saya tidak hanya dengar nama, tidak tahu. Tetapi manakala banyak pihak, beberapa teman-teman yang saya kenal meminta saya untuk menjadi pelindung Beta Timor, saya baca Beta Timor bela Tanah Timor. Saya wakil rakyat dari Tanah Timor. Saya berketurunan dari Tanah Timor. Ayah saya orang Atambua. Nenek saya dari Atambua. Hanya saya besar di Jakarta. Karena dasar-dasar itu ada tulis bela Tanah Timor, disuruh jadi pelindung, ya saya mau saja. Yang penting tujuannya nanti baik. Jadi hal ini saya perlu sampaikan supaya bagi teman-teman yang
berstatus orang politik, tahu bahwa ini bukan muncul dari sebuah rekayasa atau perencanaan. Karena saya sendiri juga tidak tahu dan hanya karena dengar saja, diminta menjadi pelindung, oke, mau, asal tujuannya baik. Nah, untuk tahu tujuannya baik, untuk siapa dan siapa pendirinya, saya mesti datang hari ini, harus datang. Datang untuk dengar langsung, untuk lihat langsung. Lalu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Valen, saya dengar, saya simak dengan benar, dan hati saya mengatakan memang sebetulnya ormas semacam inilah yang dibutuhkan untuk daerah-daerah seperti ini. Dengan adanya pendirian Ormas Beta Timor, semoga ini menggelitik juga partai-partai politik, teman-teman dari partai politik. Untuk apa? Ya, bekerja buat rakyat, jangan tunggu 5 tahun sekali. Jangan pas perlu baru kita kerja. Tentu atas semangat yang digagas oleh Saudara Valen, saya bilang, wah ini menggelitik juga, menggoda juga. Saya hanya katakan tadi ke Valen, saya bilang, adik, saya ini politisi tua, saya sudah tua. Sudah 4 kali terpilih jadi DPR RI. Umur saya sekarang sudah masuk 60 tahun. Saya sudah menjelang masa pensiun. Tidak akan terus saya bertahan untuk jadi DPR terus. Sudah waktunya saya menyerahkan tongkat politik kepada yang lebih muda, termasuk kepada Valen yang tadi cerita sama saya. Karena saya omong begitu, setelah di sini baru saya tahu Beta Timor ini berangkat dari gagasan sekumpulan masyarakat yang simpati terhadap tujuan Saudara Valen untuk menjadi kepala daerah, tapi gagal karena tidak dapat pintu. Lalu sekelompok orang yang punya kepercayaan dan idealisme tersebut tidak mau membubarkan diri, tetap ingin bekerja untuk masyarakat. Seperti yang tadi Saudara Valen cerita, dibentuklah Beta Timor, ormas ini. Untuk apa tujuannya? Untuk bekerja bagi sosial dan kemasyarakatan, plus ditambah masuk kepada hal-hal yang namanya bela negara. Ini luar biasa, ini inspirasi. Sebagai senior politik, saya merasa, wah, ternyata dari kabupaten kecil ini lahir sebuah gagasan yang besar seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Valen. Saya hanya bilang ke beliau, saya bilang, adek, kau jalan saja sesuai dengan nurani dan tujuan yang betul. Lakukan apa yang kamu bisa. Yang kamu nggak bisa, kamu ngomong sama saya nanti. Kenapa saya katakan begitu? Karena tujuan dia bekerja untuk rakyat. Saya sangat sadar sebagai wakil rakyat tinggal di Jakarta. Saya mana tahu apa yang terjadi di Kabupaten TTU ini, di desa, di kecamatan. Saya mana mengerti yang begitu. Tidak tahu, karena tugas DPR RI tidak sampai ke sana. Kalau orang ngomong DPR RI sampai ke sana, bohong, salah itu. DPR RI itu tugasnya menjadi mitra pemerintah pusat. Mitra pemerintah pusat. Kalau untuk sampai ke kecamatan, ke desa, itu ada namanya DPRD. Resesnya DPRD, mereka turun ke desa, ke konstituennya untuk menampung aspirasi, menampung program yang diinginkan, diusulkan lewat sebuah proses sampai ke kabupaten, dan dari kabupaten baru proses ke pusat, baru ke kami menggunakan hak anggaran kami di DPR RI sesuai dengan bidang dan komisi. Tetapi saya juga tahu ada banyak hal-hal di masyarakat, seperti tadi jenazah pun mau dikuburkan, peti nggak punya.
sebagai wakil rakyat hati saya sedih. Tapi saya bukan malaikat, harus tahu semua. Saya juga tidak tahu, dan saya baru tahu ada terjadi orang meninggal, beli peti saja tidak bisa, air mata saya mau keluar tadi. Sementara orang Jakarta sekali makan siang 2 juta rupiah itu hal yang biasa, termasuk anggota DPR RI. Ini sore ini saya mendengar suatu hal yang sangat ironis, sangat ironis. Lalu saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya mengucap syukur bahwa dalam situasi yang begini Tuhan masih punya cara untuk menunjuk anaknya saudara Valen dan istri untuk membuat Ormas Beta Timor, yang mana saya bersyukur dan mendapat kehormatan bersama Ibu Emi Nomleni diminta menjadi pelindung dari organisasi ini. Artinya apa? Saat saya mengatakan iya dan saya datang, ini adalah keputusan yang tidak salah karena tujuannya untuk kemanusiaan. Saya juga bersyukur apa yang disampaikan oleh Pak Valen tadi, bahwa di dalam organisasi Beta Timor ini ada semua teman-teman yang bekerja berasal dari berbagai partai. Kebetulan saya dari PDI Perjuangan, Ibu Emis juga dari PDI Perjuangan, diminta untuk jadi pelindung karena mungkin Ibu Andina anggota fraksi kami, mungkin ada sedikit persekongkolan, ada subjektivitas. Tapi tidak apa-apa, persekongkolan itu kalau untuk hal yang baik, untuk kepentingan rakyat, mari kita bersekongkol. Tidak apa-apa. Saya lega karena apa? Pak Valen katakan tadi ada dari berbagai macam partai, ada dari berbagai macam latar belakang, bahkan berbagai macam kepercayaan agama. NTT ini adalah Indonesia ini. Ada semua agama di sini dan kita hidup rukun, dan saya melihat lewat organisasi masyarakat Beta Timor ini bisa mewujudkan Pancasila di NTT ini. Makin membumi Pancasila itu. Dan Pak Valen sebagai mantan TNI yang sudah tamat urusan pemahaman bernegara, meminta pensiun untuk pulang ke kampung, mendirikan organisasi ini dan bekerja bagi masyarakat. Saya bilang luar biasa. Luar biasa. Tadi saya korek betul. Kenapa kamu pensiun dari TNI? Dia katakan ilmu saya sekolah sudah cukup sampai di Oxford, sudah sampai UK, 4 tahun tinggal di UK, di Inggris. Pendidikannya sampai master. Saya bilang, jarang ada anak lagi orang Kristen. Saya bilang, jika engkau melakukan hal-hal kecil dengan tanggung jawab, maka Allah akan mempercayakan hal yang lebih besar kepadamu. Saya politisi, melihat orang seperti ini, lalu di politik saya keluar. Saya ngomong tadi, Valen, nanti kamu jadi calon bupati saja. Kalau begini kerja kamu, asal konsisten, kamu calon bupati TTU saja untuk ke depan. Karena yang ngomong ini seorang politisi senior dan dari partai paling besar, dari PDI Perjuangan. Kenapa saya omong seperti itu? Karena saya sudah mau minta pensiun. Saya sudah tidak minat untuk menjadi pejabat negara lagi. Saya hanya ingin jadi orang tua di NTT ini. Pada 2024 usia saya 62 tahun. Sudah tidak waktunya lagi untuk saya bertarung secara politik. Saya berpikir saya sudah mulai menyiapkan kader pengganti saya
untuk beberapa tahun ke depan. Dan kemarin saya sudah buktikan Ansi Lema menjadi pengganti saya. Saya bilang, kamu masuk sekarang untuk menyiapkan diri menggantikan saya, dan sudah terpilih, sudah bertugas sekarang, dan dalam tugas Ansi Lema sebagai anggota DPR RI, dia melaksanakan tugas dengan maksimal. Buktinya apa? Survei sudah membuktikan, rakyat sudah banyak mengakui apa kerja yang dilakukan. Emi Nongleni sebagai adik saya bilang, buktikan ketua DPR, kamu harus jadi ketua DPRD perempuan. Saya yang minta langsung kepada Ibu Megawati untuk Emi Nongleni ditunjuk menjadi ketua DPD NTT. Dan saya katakan, Emi, proses kamu ditunjuk jadi ketua ketua DPD NTT itu keputusan murni dari Ibu Megawati langsung di meja makan, tanpa rapat, langsung nunjuk hashtag NTT tunjuk Emi Nongleni. Itu memakai hak prerogatifnya ketua umum. Satu-satunya ketua DPD yang ditunjuk langsung oleh ketua umum PDI Perjuangan. Kenapa hal itu terjadi? Karena kami bisa meyakinkan pimpinan bahwa ini kader-kader baik, orang-orang yang punya integritas. Bukan sempurna, manusia tidak ada yang sempurna. Tapi dalam dunia politik, dalam kerja bagi rakyat, yang diperlukan integritas. Mana ada politisi yang putih bersih seperti kain putih? Tidak ada. Bohong itu. Semua politisi punya titik hitam. Namanya manusia. Sama seperti kita orang Kristen. Kalau semua tidak berdosa, Tuhan Allah tidak perlu mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk datang tebus kita. Kembali ke Valen, saya katakan tadi sama Valen, saya bilang, Valen, ini saya tidak bercanda ngomong sama kamu. Kamu jangan malu dan jangan takut untuk mengatakan, saya calon Bupati TTU untuk tahun 2024. Sekarang politik itu jangan sembunyi-sembunyi, omong terang-terangan. Saya mau maju menjadi calon Bupati TTU tahun 2024, supaya orang tahu dengan statement kamu semacam itu, ukuran kerjamu, nuranimu, konsep berpikirmu, orang menguji, publik menguji dan melihat. Tidak dari kucing dalam karung. Kemudian dalam internal partai juga tidak tusuk-tusukan, karena orang tahu yang akan mau maju kan. Kalau ada siapa yang ingin maju juga, boleh, mari mulai bekerja, tunjukkan kinerja kepada rakyat, termasuk para anggota DPRD. Kalau saya pribadi, kan saya sudah ngomong, saya pensiun 2024, saya gantung rakyat, tidak lagi. Jadi apapun juga tidak mau. Saya hanya tetap menjadi bapak asuh para politisi NTT. Dari partai manapun dia, saya akan tetap menjadi bapak asuh. Kenapa? Walaupun kita partai berbeda, tujuan kita kan sama, bangun ini daerah. Memangnya PDI Perjuangan sendiri bisa? Nggak bisa, mesti bergandengan tangan semua pihak. Eranya single majority sudah tidak ada. Di DPR RI juga sama, kami fraksi terbesar, nomor 1. Tapi bukan single majority. Di dalam hal membuat kebijakan-kebijakan politik, kalau tidak didukung oleh yang lain sampai 50+1%, tidak akan jadi. Mau soal anggaran, mau soal undang-undang,